Kayaknya deh. Kenapa? Baik. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la haula wa la quwwata illa billah amma ba'du. Alhamdulillah segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala ya, Tuhan kita semua ya. Kedua selalu berkaitan salam semoga selalu terlimpahkan kepada junjungan Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya dan kita selalu umatnya. Semoga senantiasa dalam kebaikan, senantiasa dalam dunia juga, semoga kita semua diistiqomahkan dalam kebaikan dan kebaikan. Baik, Bapak Ibu semuanya, alhamdulillah Pak Bahyar sudah bergabung. Setelah kita sembari menunggu yang lain, mungkin tanpa berpanjang kata, saya serahkan kepada Ustadz untuk tempat dan waktu dipersilakan Ustadz. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya, Bapak Ibu? Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du, rabbi srah li sadri wa yassir li amri, wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya muallima Ibrahim wa Musa alimna, wa ya mufahhima Sulaiman fahimna. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا العمل بما علمتنا وزدنا علما وارزقنا فهما amin ya rabbal alamin. Segala puji dan syukur hanya milik Allah. Salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, serta kepada seluruh kaum muslimin wal muslimat dimanapun berada. Semoga Allah Subhanahu wa taala melayakan kita semuanya untuk mendapatkan syafaat baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di kesempatan yang berbahagia ini kita melanjutkan kembali pembahasan kita tentang baik salam, ya, baik assalam. Dan kemarin kita sudah membahas terkait tentang syarat dan juga rukun dari bayus salam, dan dia ada 6. Ada ijab, ada qabul, ada al-muslim, ada al-muslim ilaihi, kemudian ada al-muslim fihi, ya, dan eh, apa lagi? Eh, ada ra'sul mal, ya. Nah, itu ada 6. Nah, al-muslim fihi itu atau barang, barang itu ada syarat yang dijual belikan secara salam, ya, ketika seorang pembeli menyertakan modalnya sepenuhnya di majelis akad, maka si penjual itu menawarkan barang tapi berupa janji yang menjadi tanggungannya dengan memberikan sifat-sifat, ya, dengan memberikan pensifatan terhadap barang tersebut, ya, yang ini menjadi tanggungannya. Nah, di mana bahwa barang yang dia mausuf, ya, fi zimma, itu yang dia sifati tetapi menjadi pertanggungjawaban bagi dia, ya, wajib untuk diserahkan sesuai dengan eh, apa yang dia janjikan, yang dia sifati, yang dia ciri-cirikan. Maka barang tersebut ada eh, ketentuan-ketentuan nih. Yang pertama, bahwa barang tersebut tidak boleh ada di majelis akad. Memang dia harus sifatnya adalah berupa hutang, al-muslim fihi dainun. Kemudian yang kedua, ada betul sifat, jelas sifatnya seperti apa, panjang pendeknya, warnanya, berapa bilangannya, berapa banyak, dan seterusnya, ya, dan seterusnya. Nah, sekarang yang ketiga, ya, yang ketiga ini eh, hari ini kita ada padanya, yakni ya, al-ma'lumiyah, bahwa barang tersebut harus sifatnya, ya, al-ma'lumiyah. Apa yang dimaksud dengan al-ma'lumiyah? Yushtaratu fil muslim fihi ayyakuna ma'luma al-jinsi wan naw' fi ma lahu anwa', bahwa barang yang yang
mausufun fi zimma itu, ya, mausufun fi zimma itu adalah harus barang yang jenisnya sudah maklum diketahui. Misalnya ini oke, gandum yang mana dulu, gandum yang mana, syair, hinto, atau seperti apa, ya. eh nah, demikian juga kalau dia kurma, kurma ini jenisnya ke jenis apa, ajwa, lu'lu, sukari, atau apapun dan seterusnya, ya. Jadi itu dari segi nau. Kalau jenis ya kayak tadi, syair, hinto itu jenis. Kalau kurma ya kayak lu'lu, ajwa itu dianggap satu jenis, ya. Jadi jangan ini tuh. Salah topiknya, topik. Sebentar ya, Bapak Ibu, mohon maaf. Nah, jadi harus maklum, maklum al-jinsi wan nau fima lahu anwa, yang memiliki jenis-jenis, ya. Wasifatu inda ikhtilafi sifat, dan sifatnya juga harus maklum. Kalau misalnya memang sifatnya ada macam-macam tuh, ya, barang tertentu mungkin sifatnya bermacam-macam. Nah, maka harus jelas, jelas juga maklum sifatnya. Wa yustaratu ayakuna ma'lumal qadar. Demikian juga bilangannya, qadarnya, jumlahnya. Apakah dia nanti pakai kilo atau pakai literan, pakai volume atau pakai apa itu harus jelas tuh. Jadi kailan, waznan, atau udan, ya, atau zira'a pakai hasta misalnya. Ya, itu harus jelas. Ya, pakai meteran harus jelas. Ya, misalnya di tempat tertentu ada orang mengatakan saya jual sawah ini satu petak misalnya. Ya, apa itu satu petak? Orang harus tahu satu petak itu ukurannya seperti apa. Misalnya satu petak itu ukuran 30 meter kali 30 meter misalnya. Ya, atau di tempat tertentu ada yang menggunakan satu apa namanya itu, ya. Oh, ya, ada namanya kalau di Cirebon itu apa sih namanya itu? Satu apa? Satu apalah gitu lah. Ada istilahnya itu. Mereka jualnya pakai itu namanya. Nah, orang yang membeli barang itu dengan sifat seperti itu harus tahu itu, harus maklum, bagi dia itu punya ilmunya loh itu. Namanya maklum itu, maksudnya bagi si pembeli dia tahu apa maksudnya. Ya, menggunakan kilo. Oke, kilo, pakai meter, meter, dan seterusnya. Ya, fala yasihul muslim illa fi qadarin ma'lum, fi qadarin ma'lum. Jadi tidak dibenarkan itu, assalam, salam itu kecuali harus kadarnya, bilangannya, jumlahnya, apanya semua itu maklum, sudah diketahui. Berdasarkan riwayat dari Ibnu Abbas, ya, lima rawa Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala man aslafa falyuslif fi kailin ma'lum wa waznin ma'lum. Dalam hadis ini, ya, di mana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang melakukan salaf atau salam, maka hendaklah dia melakukan salaf itu untuk kailim maklum, sesuatu yang memang kalau dia harus pakai kail, ya, takaran, dia harus maklum takarannya. Kalau pakai wazan, literan harus maklum, misalnya yang pakai literan atau volume. Ya, fa in kana al-muslim fihi makilan, ya, zukira kailun ma'ruf. Nah, kalau misalnya dia pakai kiloan nih, ya, takaran, maka takarannya apa? Misalnya kilogram atau yang seperti apa? Harus maklum itu, ya. Kalau dia pakai volume, ya, harus maklum juga eh oh, apa wazannya, ya, volumenya yang seperti apa. Nah, fa in kanal muslim fihi makilan, ya, eh dzukira kailun ma'ruf wa in kana mawzunan eh, dzikrul wazni al-ma'ruf atau dzukirul waznul ma'ruf. Jadi kalau pakai kail harus kailnya ma'ruf, juga diketahui kail yang seperti apa. Kalau pakai mauzun, wazannya juga harus ma'ruf, ya. Eh, wa in kana mazru'an, kalau dia harus pakai hasta zira'an misalnya, berarti, ya, harus disebutkan itu. Jadi zukirul dzar'ul ma'ruf kadzira awil meter awi ghairi. Ya, kalau dia pakai yang sifatnya mazru'an, ya, kayak meteran gitu.
Berarti ini mau pakai apa? Hasta. Hasta itu kan bisa beda-beda tuh, orang anak kecil, orang dewasa, orang oh, ada yang orang beda beda orang tertentu kayak orang Eropa mungkin yang tinggi-tinggi pasti hastanya lebih panjang-panjang ya dan seterusnya misalnya. Nah, itu pasti akan berpengaruh gitu hastanya orang Indonesia beda. Oleh karenanya yang paling baku ya kayak misalnya pakai meteran. Oke, pakai meteran ya. Meteran 100 senti itu di mana-mana sama ya. Jadi kalau mau pakai zero hasta maksudnya kalau pakai meter-meter, kalau pakai oh, ya ukuran yang lain ya pakai ukuran yang lain. Ya nggak ada masalah. Pakai depa, depa. Ya depa pun kan bisa beda-beda ya depanya orang. Ya kira-kira seperti itu. Wa yasihu assalamu ya fil muslim fihi al makilu wal bil wazan. Jadi kalau salam pada barang itu menggunakan makil ya kiloan dengan wazan boleh nggak ada masalah. Jadi intinya sesuatu yang dapat di liter pakai volume, pakai ditimbang, ditakar ya. Yang penting jelas ya nggak ada masalah. Li'annal qasda ayakuna ma'luman karena maksud daripada itu semua kan pembeli penjual mengetahui ya ah, ukuran kadar dari barang yang dijual. Mau pakai ukuran apapun sah-sah saja, nggak ada masalah. Wal ilmu yahsulu bidzalik. Jadi eh, si mushtari kan disyaratkan makluman di situ. Dia alim di situ, dia tahu. Nah, dengan model seperti itu dia akan sampai ilmu itu, pengetahuan itu kepadanya. Amal mazru kalau pakai zero, fala yasihu salam fihi waznan. Ya, para ulama mengatakan kalau yang zero depa itu tidak akan benar kalau salamnya itu menggunakan sesuatu yang wazan, yang sifatnya ditimbang ya, volume. Kenapa? Ya karena memang eh, ukuran daripada sesuatu yang dipakai zero hasta itu ya itu hanya bisa dengan hasta zero, tidak bisa dengan wazan. Ya intinya saya rasa ini semoga dapat dipahami lah ya. eh itu istilah-istilah saja sih. Kalau misalnya sesuatu yang dapat di liter, sesuatu yang dapat di kilo, sesuatu yang dapat pakai yang memang itu untuk menunjukkan panjang pendek ya, itu pakai atau ukuran luas misalnya. Saya mau beli sepetak sawah atau sebedeng sawah, ukuran berapa? Nggak mungkin kita pakai kilo kan? Pakai liter kan nggak mungkin. Nah itu dia pakai zero atau pakai meter atau pakai apalah yang ukurannya seperti itu. Nah, sesuatu yang sifatnya memungkinkan di liter, bisa di liter, memungkinkan untuk di kilogram, pakai kilogram, memungkinkan untuk pakai volume dalam pengertian yang mungkin ukuran yang lain, ya mungkin juga bisa pakai itu. Sebentar ya, Bapak Ibu. Bentar. Baik. Nah, itu yang berkaitan dengan maklumiyah ya, Bapak Ibu sekalian. Intinya disyaratkan ya kalau untuk barang-barang yang sifatnya memang harus di liter berarti menggunakan literan, kilo berarti kiloan, kalau sesuatu yang mengukur jarak ya misalnya luas ya kalau sifatnya luas berarti dia menggunakan entah meteran atau menggunakan hasta dan seterusnya, termasuk kayak misalnya kita mau eh, beli kain ya itu kan harus jelas berapa meter, ya udah berarti pakai meteran aja kainnya ya dan seterusnya. Nah, wajibu bayanu sifati lati takhtalifu bihal asman fil akdi. Nah, selanjutnya disyaratkan pula nih ya di wajib ini menjelaskan kriteria sifat-sifat yang eh, berbeda di situ. Misalnya kalau harganya berbeda, contoh nih saya mau beli kain ya, kain ini mau bikin pakaian, tapi pakai kain yang seperti apa? Itu harus jelas juga. Ini harga segitu misalnya 100.000 satu kemeja, ya.
kita beli salam, dikasih tahu tuh modelnya seperti ini dan seterusnya. Cuma itu harus jelas juga. Kain itu kan bisa macam-macam. Ada bahan yang mahal, ada bahan yang sedang, ada yang bahan yang murah. Itu harus jelas mau pakai bahan yang seperti apa, ya. Oleh karenanya itu bisa harganya berbeda. Nah, kalau harganya berbeda seperti itu, maka harus ya menjelaskan sifat-sifat wajib itu yang memungkinkan harga itu kalau memang itu berbeda harus dijelaskan jenis bahannya misalnya atau model jahitannya atau kan ada jahitan dua, ada jahitan satu, ada jahitan seperti apa dan seterusnya. Nah, kalau itu memang mempengaruhi harga ya dan biasanya pasti mempengaruhi harga kan, harga konveksi, harga butik kan beda ya, harga orang bikin butik ya di butik-butik itu. Nah, pasti berbeda. Ternyata jenis jahitannya juga berbeda ya dan seterusnya. Nah, ini akan mempengaruhi tuh harga-harga itu. Maka harus dijelaskan dalam akad. Misalnya kecil, besar, ya. Benang ukuran berapa kalau bikin pakaian dan seterusnya. Ini kan bisa mempengaruhi harga. Ya, panjang, pendeknya, kemudian tebal, tipisnya, tebalnya, wariko, wasumki, wan nu'uma, wal khusyuna, ya halus atau kasar, lembut atau keras gitu kan. Lain solaba, wal dhukuriyah, wal unusa fil hayawan. Kalau misalnya hewan, ya mau beli hewan nih, itu harga segitu jantan apa perempuan betina. Nah, itu harus jelas juga tuh. Ya, wal bayat wal humra. Misalnya itu warna pakaian putih bisa berbeda loh dengan warna pakaian yang merah misalnya. Ya, wasawad, wasamroh dan seterusnya. Itu intinya harga warna pun juga bisa mempengaruhi. Ya, kalau tidak berbeda harga ya enggak usah, enggak ada masalah. Tapi kalau sesuatu yang memungkinkan itu berbeda harus dijelaskan ya oleh siapa? Kewajiban oleh si penjual. Tidak boleh diam saja. Kemudian dia berpikir, nah, ntar ini saya jebak ini di sini. Nah, apalagi sudah berpikir menjebak penjual di situ. Nah, itu sudah nggak benar kan. Maka ketika nanti tiba-tiba dia bikin ya suatu barang dengan harga harga yang lebih mahal ya karena dengan alasan kok nggak ditetapkan di awal. Nah, itu batal itu akad salamnya itu kalau misalnya dia tidak menjelaskan seperti itu sejetil mungkin ya dan seterusnya. Nah, kalau sudah dijelaskan sudah panjang lebar tetapi kemudian misalnya saat barang sudah jadi ternyata sama si pembeli tadi dia protes ada hal yang misalnya dia lupa sampaikan, dia pesan seperti apa ya ternyata tidak sesuai dengan keinginan dia, tetapi itu tidak dia sampaikan saat akad, maka dia tidak bisa protes juga ya. Kenapa berbeda dengan apa yang dia sudah apa yang dia akadkan misalnya. Baik, wajib bayanu sifat ya. Jadi wajib itu menjelaskan sifat seperti tadi, basah atau ya busa, ya rutuba atau ya busa, basah atau kering dan seterusnya. Wa ghairu dzalika minas sifati lati takhtalifu fihi al-asman. Ya, sifat-sifat yang memungkinkan misalnya barang itu yang pakaian atau apapun barang yang kita beli secara salam ya, itu bisa memberikan uh, harga yang berbeda, maka itu harus dijelaskan tuh oleh si siapa penjual. Wala yustaratu dzikrul jaudah war ridha'ah fil asah. Jadi sebenarnya sih kalau apakah ini disebutkan eh oh ini barang bagus, ini barang jelek, itu tidak disyaratkan sih sebenarnya. Karena yang jadi syarat tuh cuma dia menjelaskan kalau dia pakaian ini pakaian kain ini kain ini. Nah, tidak disyaratkan, tidak ada kewajiban untuk bilang, oh kalau yang ini menurut saya bagus, bisa jadi memang menurut dia bagus, tapi menurut orang lain nggak bagus, kan gitu ya. Kalau masalah bagus tidak bagus itu kan bisa perasaan. Cuma kalau eh, eh, apa kewajiban dia hanya menjelaskan aja bahwa kalau jenis kain ini biasanya begini, kalau kain ini begini. Nah, dia ngasih pertimbangan ini itu masuk dalam syarat. Tapi kalau hanya sekedar oh ini bagus, ini tidak bagus, itu subjektif itu. Kenapa? Karena bagus tidak bagus itu penilaian orang bisa berbeda-beda. Bisa jadi orang yang nggak suka panas, dia pengennya pakai pakaian yang tipis, ya, dan seterusnya dan seterusnya.
Sehingga bahan tertentu dia bilang menurut saya kurang bagus. Bisa jadi karena memang dia orangnya gerahan, nggak suka panas, bisa jadi dan seterusnya, ya. Nah, ini harus dijelaskan, ya, tetapi untuk persoalan bagus atau jelek itu tidak disyaratkan, ya. Kalau dia jelaskan sih nggak ada masalah. Tapi kalau tidak dijelaskan itu tidak disyaratkan. Yang penting dia hanya menjelaskan ini jenis pakaian begini, ini jenis pakaian begini, misalnya kalau itu kain, ya. Kalau dia hewan berarti ini hewan dari sini tidak disyaratkan. Oh, ini bagus, ini nggak bagus, nggak perlu karena itu subjektif, ya. Misalnya ketika dia menjelaskan juga terkait tentang kendaraan, oh, ini kendaraan bagus, ini nggak bagus cuma karena beda merek misalnya, ya tidak perlu jelaskan aja mereknya, ini merek ini mobil merek ini warnanya segini, ini baru. Kalau ini barang second, oke, kalau barang second kan mungkin pengen lebih, ya kan. Kalau barang second biasanya dia harus jelaskan kenapa barang ini masih layak gitu loh, ya. Kalau layak, oke. Kalau misalnya ada minus-minusnya, ya itu dijelaskan, termasuk hal yang perlu dijelaskan, ya, seperti itu. Nah, kira-kira seperti itu ya Bapak Ibu sekalian. Ya intinya eh, ketika harus menjual barang, ya dalam Islam kita harus menjual barang yang baik, tidak boleh barang yang buruk. Kalau buruk apa adanya misalnya harus jelaskan cacatnya apa. Sehingga ketika menjual barang itu seperti itu, ya harus bisa memberikan jaminan bahwa itu barang bagus. Baik, itu terkait tentang maklumiyah. Yang berikut terkait barang yang diakad salam itu, ya, itu penjual itu harus punya kemampuan untuk menyerahkan barang itu sesuai dengan waktu diakadkan. Contoh misalnya dia pesan sekarang, ya, ya udah, saya mau beli barang ini begini, oke, saya punya barangnya kata si penjual, eh, sifatnya begini, warnanya gini, jumlah segini, kamu yang mana gitu kan? Oke, saya milih yang ini begini, bentuknya seperti nah, dijelaskan, sehingga si penjual itu sudah paham dan sudah tahu apa yang mau dibeli dan seterusnya, ya. Sehingga kemudian, ya, ditetapkan waktunya kapan mau diserahkan. Katakanlah 1 minggu dari sekarang, ya, misalnya hari ini hari Selasa akan serahkan di hari misalnya hari Senin pekan depan, misalnya hari Senin pekan depan jam berapa, di mana. Nah, itu harus jelas tuh tempatnya di mana, jam berapanya ya, dan seterusnya. Nah, si penjual itu punya kudroh itu, dia menyanggupin itu untuk menyerahkan itu karena dia sadar punya kemampuan untuk menyerahkan itu sesuai dengan diakatkan tadi. Nah, yustaratu fil muslim fihi ayakuna maqduran ala taslimi, ya. Jadi kemampuan menyerahkan barang itu bukan semata-mata eh, dari perasaan si apa namanya dari perasaan si penjual, tetapi itu, ya, melihat dari keadaan misalnya barang itu memang mudah didapatkan misalnya, ya, atau mudah diproduksi, bahan bakunya mungkin dia sudah punya dan seterusnya. Nah, yang hal ini yang sebenarnya menjadi penilaian si penjual itu ketika menawarkan barang itu, ya, ini menjadi syarat, ya, menjadi syarat. Kalau dia tidak punya hitung-hitungan, itu sama saja dia kayak bertaruh, kayak main judi. Nah, itu nggak dibolehkan. Makanya di sini disyaratkan, itu menjadi syarat barang yang dia mau akan berikan nanti, serahkan nanti sesuai dengan akad tersebut, itu harus merupakan makduran atas limi, sesuatu yang memang mampu untuk diserah terimakan. Misalnya barang itu sangat banyak, sebenarnya stoknya banyak, mungkin tidak umum di pasaran, tetapi dia punya tempat cara untuk mendapatkan barang tersebut atau bahan bakunya hingga kemudian dia buatnya mudah dan seterusnya, ya. Terlebih apalagi misalnya dia sudah memastikan barangnya ada tinggal diambil. Nah, itu lebih berarti itu makduron itu ala taslimi. Ya, wa an yagliba ala dhann wujudu naw'ihi waqta istihqaqihi. Nah, jadi yaglibu ala dhann itu maksudnya dugaan terkuat. Si penjual itu dia punya dugaan terkuat bahwa
jenis yang dipesan itu ada, ya, saat mau diserahkan itu ada bi an yakuna amal wujud misalnya, karena dia umum, barang itu sebenarnya keberadaannya luas kok, itu kan berarti dugaan terkuat, ini tidak susah, kan gitu ya. Cuma mungkin tempatnya jauh atau tidak semua orang tahu tempatnya di mana, atau karena banyak barang KW nggak tahu yang aslinya mana, susah. Nah, ya kira-kira dia bisa gitu. Nah, ketika indah hululil ajal, ketika harus memenuhi waktu yang ditenggat yang ditentukan, ya itu dia merasa bahwa itu barang akan banyak. Misalnya kalau zaman dulu, oh ini waktu panen ini, ya pasti bulan-bulan segitu oh, orang pada banyak barang itu gampang didapatkan kan gitu ya. Nah, itu bisa. Ya, jadi kalau misalnya inkana muajjalan, kalau sepanjang ditunda muajjal nanti itu bisa. Li'annal ma'juz an taslimihi yumna'u bai'uhu ya yumna'u bai' yamtani'u bai'uhu. Karena sesuatu yang eh apa tidak makdur ya, tidak atau majus itu maksudnya sulit untuk diserahkan, itu tidak boleh dijual itu dalam konteks seperti itu. Maka dia harus punya hitung-hitungan tuh, ya, wayamtani ustalamu fi, dan tidak boleh disalam tuh barang yang memang ma'jus untuk antaslimihi, untuk diserahkan, yang sulit untuk diserahkan, ya. Jadi jaza itu lemah atau sulit, kesulitan maksudnya untuk dijelaskan apa diserahkan, itu tidak bisa dijual salam. Ya, makanya salah satu syarat yang eh, disyaratkan dalam bai'ul salam itu adalah salah satunya bahwa al muslam fihi maqdurun ala taslimihi, bahwa barang yang dijual secara salam itu, ya, dugaan terkuat si pembeli mampu untuk diserahkan, ya, pada saat yang disepakati. Nah, seperti itu. Misalnya waktu panen atau tempatnya melimpah, dia tahu mungkin tidak umum, tidak banyak orang tahu, tapi dia punya akses misalnya. Nah, itu berarti dia makdur itu. Ya, jadi wahada syartu laisa muhtasan bisalam bal ya ummu kulabai. Nah, bahkan syarat ini sebenarnya bukan hanya khusus pada barang untuk pada barang yang untuk akad salam, tapi bisa di semua jenis jual beli, ya. Misalnya kalau orang melakukan eh, jual beli apapun ya, itu kan harus barangnya ada, ya harus dia mampu untuk menyerahkan barang itu, ya sebagaimana kama sabak penjelasannya sebelumnya. Wa annahu tu'tabar al-qudratu ala taslimi 'inda wujubihi, ya. Bahkan al-qudrah ini menjadi syarat sebenarnya, ya. Jadi kudrah ala taslim ini menjadi syarat sebenarnya terhadap apa? Ya, terhadap kewajiban, eh, ya sebagai suatu kewajiban gitu loh. Ya, dalam akad jual beli. Ya, fafil bai'i wassalam al-hal takunul qudratu ala taslimi bil hal. Jadi maksudnya pada jual beli yang atau salam yang segera, maka kudroh itu, ya kudroh untuk diserahkan, kemampuan untuk menyerahkan barang itu secepat mungkin itu disyaratkan. Wa fi salam al muajal takunu inda hululil ajal yakuna maqdurun ala ifaihi wa taslimihi. Jadi adapun salam yang muajal misalnya salam untuk akad tertentu misalnya 1 minggu ke belakang, 1 bulan ke belakang misalnya. Nah, itu takunu inda hulul ajal yakuna maqduran ala ifaihi wa taslimihi, ketika harus sudah masuk waktunya, yaitu adalah sesuatu yang makdur, mampu untuk diserahkan, diwujudkan, ya saat waktunya tiba. Walidzalika yajuz salam fil ma'dum waqtal aqdi karruta fil syita. Dengan demikian makanya boleh untuk melakukan jual beli salam pada sesuatu yang barangnya tidak ada, ya saat akad. Ya, memang kalau untuk salam itu memang saat akad itu di majelis akad nggak ada barangnya, tapi bisa jadi eh, ada di tempat lain, ya itu bisa. Tapi yang dimaksud makdum di sini memang belum ada. Contohnya kayak belum musim mangga, belum musim duren, misalnya kan itu ya. Mau di apa namanya juga belum musim, nyari hari ini pun juga nggak ada, tapi dia
tahu musimnya kapan, misalnya setelah 2 bulan lagi, setelah 3 bulan lagi, dia punya dugaan terkuat untuk bisa menyerahkan barang itu setelah 3 bulan itu. Nah, ini boleh, ya, itu disebut ma'dum, karena hari itu memang barangnya mau dicari dimanapun juga tidak ada. Akadnya sekarang misalnya. Ya, setelah sebulan, setelah 2 bulan, setelah 3 bulan baru ada. Nah, ini boleh. Ini istilah ma'dum ya, sesuatu yang tidak ada, yang belum ada. Memang salam ini pengecualian sih dari jual beli yang memang menjadi syarat bahwa Nabi SAW itu melarang menjual sesuatu yang belum kalian miliki. La tapi malaysa indah. Jangan jual barang yang belum kamu punya, kan begitu. Nah, eh, jadi contohnya yang baik bolehnya bayi salam ini untuk sesuatu yang belum ada saat akad itu seperti ya menjual rutop ya Vishita kurma basah itu di waktu musim dingin ya itu sulit gitu ya. Tetapi itu barangnya memang belum ada ya, sehingga kemudian ya boleh dijual dengan bayi salam. Walakinnahu yujad inda waktu taslim. Jadi saat waktu musim dingin nggak ada rutoh, tetapi setelah berapa bulan kemudian saat sesuai dengan waktu yang disepakati, ya dia punya dugaan terkuat bahwa barang itu sudah ada gitu. Nah itu boleh, nggak ada masalah. Ya, walakinahu yujad inda waktu taslim kama yajuzu fi ma yanqati min aidin nasi qabla hulul ajal. Jadi sebagaimana boleh ya untuk melakukan jual beli salam terhadap barang yang memang tidak ada di tengah-tengah masyarakat ya, kecuali sebelum ajal, sebelum waktu yang disepakati, tapi pas waktu disepakati itu barang mungkin sudah melimpah, sudah beredar di tengah-tengah masyarakat, sudah mudah didapatkan. Nah, itu boleh. Summa yaglibu wujuduhu inda hululil ajal ini tadi ya. Kemudian jadi waktu akad belum ada di tengah masyarakat beredar barang itu, susah orang nyarinya. Ya. Tapi itu boleh dijual belikan secara salam lalu kemudian ya ketika waktu yang disepakati itu dan ketika penjual menyepakati waktu itu dia dugaan terkuat dia bahwa dia mampu untuk menyerahkan barang itu ya sesuai dengan yang disepakati. Nah, ini boleh kalau dalam konteks yang seperti itu, ya. Nah, ada catatan nih wala yajudul muslim fi ma la ya'um wujuduhu fil mahal, ya. Tidak boleh melakukan akad salam untuk barang yang tidak umum keberadaannya ya di satu wilayah. Ya, itu sangat sulit mungkin kalau dia harus mencari di mana. Karena itu eh dianggap ghairu makdur itu. Dianggap dia di luar kemampuan dia untuk melakukan halnya kayak orang mau menjudi ya bisa beruntung itu. Jadi untung-untungan. Nah, kalau untung-untungan nggak boleh. Kalau gula putuzon ya, budukan terkuat dia mampu itu boleh ya. Seperti contoh apa? Ya, seperti contoh kasoi di fi maudhi'in la yaksuru fihi. Ya, seperti orang mau mancing ikan di tempat yang tidak banyak itu ikannya jenis itu. Au samrotun ya doi atun bi ainiha au qaryatun sughira atau buah yang memang eh apa namanya jarang ya zatnya di satu tempat ya atau memang di satu kampung ya misalnya buah buah kampung tertentu atau ya satu wilayah tertentu atau kampung yang kecil misalnya memang hanya ada di situ ya itu apa tidak boleh dianggap dilarang untuk dilakukan untuk salam karena ya sangat berisiko masuk kategori baiul ghoror ya li'annahu la yu'man an yata'adzar muslim fi memang ya tidak ada jaminan gitu loh bahwa barang itu akan mudah didapatkan pasti akan susah itu nggak ada jaminan mudah. Nah oleh karenanya ya yang seperti itu ya itu kayak orang main judi maka tidak dibolehkan.
Wadzalika gororun min ghairi haja. Itu dianggap sebagai goror, ya, rentan tertipu, kena tipu, ya, tanpa adanya hajat, ya, fa muni asihatul akad, maka ya kesahihan, keabsahan akad salam pada jenis seperti itu dengan sifat seperti itu terlarang. Wa daliluhu hadis hadis Abdullah bin Salam radhiyallahu anhu asabi. Dalilnya apa? Ya, hadis Abdullah bin Salam yang sebelumnya, anna Zaid bin Sa'na radhiyallahu anhu wa kana min ahbaril Yahud. Dia adalah seorang pendetanya Yahudi itu. eh, Siapa? Ya, itu si Zaid bin Sa'na itu. Nah, qala li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dia berkata kepada Nabi Muhammad, "Ya Muhammad, hal laka an tabi'ani tamran ma'luman ila ajalin ma'lumin haiti bani fulan?" Ya, sebelumnya hadis ini sudah kita bahas. Jadi Zaid bin Sa'na ini dia bilang kepada Nabi, ya, "Ya Muhammad, apakah kamu punya mau menjualkan kepadaku kurma tertentu di waktu tertentu, tetapi kurmanya Bani Fulan misalnya atau punyanya milik Fulan yang cuma satu-satunya, berarti dia hanya maunya punya Fulan atau di kampungnya Fulan misalnya, ini nggak boleh nih, karena itu disyaratkan kan, sudah disyaratkan itu seperti itu. Nah, itu sangat berisiko nanti gagal panen atau kemudian tidak terdapat sama dia dan seterusnya. Kalau dia beli dari tempat lain nggak boleh, karena itu eh, sangat berisiko. Ya, artinya sangat tidak sesuai dengan apa yang diakatkan dan itu tidak boleh. Ya, jadi faqala la, kata Nabi. Ya, tidak, kata Nabi. Ya Yahudi, wahai Yahudi. Ya, walakin abi ukatamron ma'luman ila kata wa kata minal ajal. Tetapi kata Nabi apa? Ya, kalau kamu mau, ya saya akan jual kepadamu kurma yang kering ini yang sudah ma'lum, misalnya jenisnya apa, ajwa, bisa dari manapun, mau dari kampungnya Fulan, miliknya Fulan, dengan waktu tertentu misalnya, ya, waktu tertentu. Nah, itu tidak ada masalah, ya. Jadi kalau sudah dipatok seperti tadi itu tidak dibolehkan. Nah, wa in kana al-muslim fihi mawjudan fi mahallihi bi baladihi akhar, ya. Jadi bisa sekalipun tadi misalnya barang tersebut ada mungkin di wilayah tersebut, wilayahnya, tapi di negeri yang lain. Wa yumkinu naqluhu ghaliban minhu li bai'i wa nahwihi minal muamalati sahasana. Ya, kalau memang misalnya oh, dia ada bukan di tempat itu, mungkin di tempat yang lain tapi ada jaminan, ya itu nggak ada masalah walaupun dia jauh, ya. Nanti tinggal diangkut aja, yang memang sesuatu yang mudah diangkut, ya, nggak ada masalah untuk kemudian dijual belikan dan seterusnya. Maka salamnya boleh. Wa in ba'udatil masafatu lil qudrati alaihi. Jadi mau jarak berapapun, kalau misalnya, ya, jauh pendek, jauh tidak jauh itu kan relatif, ya. Kalau sekarang sangat mudah semua. Jadi kalau dia punya keyakinan mampu untuk menyerahkan sesuai dengan diakatkan, ya kenapa tidak? Ya, seperti itu. Nah, wa in kana la yanqulu minhu aw lam yu'tad nakluhu illa nadiran fala yasihu salam fihi li adamil qudrati alaih. Jadi bagaimana kalau misalnya barang itu adalah sesuatu yang tidak dapat dipindahkan, ya, atau tidak mungkin untuk dipindahkan misalnya, kecuali hanya sedikit. Ya, kalau seperti itu berarti tidak boleh disalam tuh barang yang seperti itu. Ya, tetap masuk kategori adamul qudrah, ya, alaih. Ya, dia tidak mampu untuk menyerahkan sesuai dengan yang disepakati. Nah, itu dianggap tidak bisa disalam barang seperti itu, ya, dan seterusnya. Nah, inqita'u al-muslim fihi. Ya, kapan muslim fihi itu dianggap, ya, oh, apa? Terputus gitu kan. Ya, terputus maksudnya lau aslama fima ya wujuduhu waqta taslim. Misalnya kalau seseorang itu
melakukan salam, akad salam untuk suatu barang yang keberadaannya itu umum ada misalnya saat waktu penyerahan ada ya fanqata'a waktu hululihi bi'afatin samawiyah. Lalu kemudian saat mau apa namanya mau diserahkan saat waktunya mau tiba ya barang-barang itu rusak ya barang itu rusak karena penyakit misalnya. Maaf, bukan penyakit ya. Ini kategorinya misalnya karena hujan, longsor, banjir, ya, kayak di Sumatera itu dan seterusnya ya. Semoga saudara-saudaraku, saudara kita itu diberikan kekuatan, ya, kesabaran dan seterusnya, ya, afat samawiyah. Au bi alla yujad aslan atau ternyata saat waktu penyerahan tidak ada misalnya, sama sekali tidak ada. Gagal lah, gagal panen kayak atau apalah gitu, atau memang terputus transportasinya terputus sehingga tidak bisa gitu. Awujida fi baladin yab'udu masafatul qasr atau faktanya ternyata ya tidak didapatkan sesuai dengan apa yang dia duga kuat di wilayah dia, tapi adanya di negeri apa di satu tempat yang jauh, yang sangat jauh, ya. Ya kalau di sini jarak zaman dulu itu dibilang masa Fatul Qasar itu lumayan jauh ya. Ya jarak orang bisa mengqasar sholat berarti 83 kilometer, ada yang bilang 81 misalnya, nggak ada masalah ya, perhitungan itu beda-beda dikit. Nah, itu dianggap jauh. Kalau sekarang mungkin dekat ya, 80 100 kilo itu juga dekat sekarang. Au kanal muslim fihi fi makanin la yumkinu nakluhu atau misalnya barang itu ada di satu tempat yang hanya saja tidak mungkin untuk dipindahkan barang itu. Kalau dipindahkan walau nukila la fasada. Kalau dipindahkan bisa rusak tuh barang. Maka ya fala yanfasihu salam. Maka kalau sudah berakad salam tadi ini tidak bisa difasak dibatalkan tuh akad itu. Li'annahu yata'allaqu bidhimmati fa asbaha iflasul mushtari bisaman. Ya, maka itu tidak bisa difasak dibatalkan karena kalau dianggap seperti itu dibatalkan ya ini kan berkaitan dengan apa bizimmati maksudnya ya ta'alak bizimma tanggung jawab dari si siapa dari si penjual ya karena kalau misalnya itu dibatalkan ya bisa eh, apa namanya dianggap bangkrut itu maksudnya mustari itu akan kehilangan uangnya kan dia sudah menyetorkan ya maka wa yatakhayyar al muslim maksudnya rabbus salam al mushtari maka si mushtari ini pembeli ini dia diberikan eh eh, pilihan bainal faksi was sabri antara difasah ya kalau difasah berarti nggak akan diganti ya atau dia bersabar menunggu hatta yujad fayutalab bihi daf'an liddarar ya artinya dia bersabar berarti barangnya akan tertudah untuk diberikan ya hingga kemudian barang itu nanti ada dan dia bisa eh, apa namanya menuntut ya menuntut untuk kalau di sini kan kita sudah singgung juga ya, misalnya denda ya kalau harus didenda. Nah ini yang saya sampaikan tadi nih sebelumnya teman-teman sekalian. Boleh nggak kita itu menerapkan denda dalam kasus jual beli dan seterusnya? Sebenarnya eh, denda itu bukan menjadi prinsip jual beli dalam Islam ya teman-teman, Bapak Ibu sekalian. Cuma dalam konteks tertentu, misalnya ada unsur kelalaian ya atau unsur tertentu dari si penjual, ya misalnya dari si penjual ya, yang itu tidak sesuai dengan estimasi sehingga kita nih pembeli dikejar juga target harus harus barang itu harus sesuai dengan estimasi misalnya. Ternyata saat jatuh tempo oh, sama si apa supplier kita ini nggak bisa memenuhi barang kita misalnya nih. Ya, sementara kita kan dikejar juga sama customer misalnya. Nah, sehingga kemudian saat jatuh tempo itu kita ngambil ke orang karena nggak ada sama dia. Nah, misalnya dia hanya punya separohnya, separohnya lagi ngambil sama orang kita nih.
tapi tentu dengan harga yang lebih mahal misalnya. Nah, maka kelebihan harga itu ya bisa kita mintakan sama orang yang berakad kita yang pertama tadi, yang dia gagal tadi, penuhi separohnya itu sebagai dendanya dengan harga kelebihannya itu berapa dari harga yang kita beli sama dia. Itu sebagai denda boleh, dalam konteks itu boleh. Ya, jadi berbeda dengan konteks-konteks denda yang pada umumnya yang dianggap hari ini mungkin diberlakukan ya, bahkan di dalam akad eh, di apa diakadkan di awal misalnya. Ya, ini konteksnya eh, eh, zulmun ya, bisa kategori zolim. Ya, oleh karenanya harus berhati-hati ya menerapkan yang namanya denda itu. Nah, makanya di sini dia boleh tuh fayutalibu bihi daf'an liddarar ya, menuntut karena misalnya penundaan tadi ya supaya dibayar ya, bahkan minta dendanya untuk mencegah dari doror tadi. Walau soroha ya, soroha bi isqati haqqil fashi lam yaskut alal asah. Kalau misalnya bagaimana oh dia secara jelas ingin menjatuhkan ingin menggugurkan tuh hak fasakh tadi. Nah, itu tetap tidak jatuh itu fasaknya, pembatalannya. Itu ada khilaf sih, tapi itu pendapat yang terpilih. Ya, misalnya walau qala al-muslim ilaihi, misalnya si penjual ini bilang begini, la tasbir, ya, jangan bersabar, maksudnya jangan enggak usah menunggu. Wa khudz ra'sa malika lam yalzimuka ala sahih. Ya, lalu dia bilang, ambil ini modalmu, uang yang kamu sudah bayarkan. Ya, nah yang seperti ini lam yalzimuhu ala sahih. Ini sebenarnya tidak mewajibkan dia sih. Ini pendapat yang benar. Ya, si penjual itu tidak wajib itu untuk melakukan hal itu. Ya, walau alima al muslim atau kalau misalnya si penjual ini mengetahui ya in kita al muslim fihi indal ba'i qabla waqtihi al muhaddad fala yathbutu lahul khiyar. Jadi kalau misalnya mustari pembeli ini mengetahui ya dengan cara in kita maksudnya dia menggugurkan memutus itu ibaratnya menggugurkan akad itu ya karena dia mengetahui barang itu mungkin ya sebelum waktu waktu penyerahan itu kayaknya barang itu sulit didapatkan sama si penjual, maka fala yathbutu lahul khiyar, dia juga tidak punya khiyar, ya garansi, dia tidak punya hak untuk menuntut, ya memilih, ya misalnya membatalkan al-fasakh atau tidak. Li'annahu lam yadkhul waqta wujubi taslim, karena pada dasarnya kan belum masuk waktu untuk menyerahkan barang tersebut. Jadi masih ada waktu untuk dia berusaha mewujudkan. Nah, dan ini sebenarnya akan sulit terjadi kalau ya si pembeli itu dia menjual barang sesuatu yang memang dugaan terkuat dia mampu untuk serahkan. Tapi kalau dia memaksakan diri hanya oke 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 aja, ya hanya ya ya mungkin sekedar biar si pembeli ini yakin percaya sama dia, padahal dia sendiri juga kurang yakin punya kemampuan menyerahkan barang itu. Nah, kalau seperti ini ya ketidakterbukaan si penjual seperti ini sangat berisiko kepada ketidakmampuan dia untuk menyerahkan barang itu. Ya, jadi mungkin dia bisa berbohong sehingga kemudian membuat pembeli itu percaya sama dia. Intinya yang lebih tahu mampu atau tidak untuk menyerahkan barang itu sesuai waktu yang diajarkan itu adalah si penjual, ya, si penjual. Makanya penjual ini tidak boleh sembarang nih untuk mengakatkan, untuk menjual suatu barang secara salam, ya, kecuali harus dalam dugaan terkuat dia mampu untuk menyerahkan ya atau menyerah terimakan barang tersebut. Ya, kira-kira seperti itu ya, Bapak Ibu sekalian. Nah, syarat yang kelima nih untuk barang tadi ya, barang yang mau eh, dijual secara salah. Al ilmu bil ajal. Ya, si penjual ataupun pembeli harus menetapkan ya, harus menetapkan waktu kapan
waktunya gitu kan. Eh Salam itu penyerah terimahan barang itu yang secara salam itu. Ya, yasihus salam halan wa muajjalan. Ya, jadi salam itu segera segera dilakukan nggak sah, mau ditunda juga sah. Kalau halan itu misalnya contoh, barangnya tidak ada di majelis akad, tapi mungkin sebentar sore dia berakad siang hari ini, apa pagi hari ini. Sorenya atau malamnya barangnya ada, dia sudah dapatkan. Itu namanya masih halan. Halan itu artinya segera, ya. Atau setelah 2 jam saat akad di majelis akad belum ada, mereka bubar dan majelis akad, ya dia bilang sore ya akad bisa sudah ada barangnya, ya nggak ada masalah. Nah, itu secara salam itu boleh, ya. Itu namanya halan. Kalau mau ajal ya ditunda, bisa seminggu, bisa sebulan, ya bisa setahun dan seterusnya, ya. Contohnya adalah bi an yasraha bil aqdi bi ahadihima, ya, misalnya bagaimana supaya waktunya itu diketahui, ya, al ilmu bil ajal ini yaitu orang yang berakad atau salah seorangnya itu, ya, dia dengan jelas menyatakan itu di akad, misalnya si penjual, ya, saya eh, apa namanya, ya, saya terima jual belinya secara salam barang ini dengan ciri-ciri begini begini dan seterusnya, dan akan diserahkan misalnya hari ini sore atau setelah satu minggu setelah akad hari ini, pada hari ini jam segini misalnya, ya. Jadi pada hari setelah satu minggu nanti pada hari Ahad misalnya, ya, atau hari apa, ya, jamnya berapa. Nah, itu al ilmu bil ajal namanya. Nah, bagaimana kalau fa in atlaqa wa kana al muslim fihi mawjudan in aqada halan wa ila lam yasihha. Kalau misalnya barangnya ada, cuma memang saat di majelis akad tidak ada. Ya, barangnya ada mungkin di gudang di mana gitu kan. Nah, itu sifatnya mutlak aja. Kalau misalnya keduanya mutlak, akadnya itu dibuat lebih mutlak umum, ya. Dan barangnya ada sebenarnya, ya. Maka akad salamnya masih dibenarkan, itu namanya akad salam halan namanya, ya, in aqada halan wa ila lam yasih. Jadi itu harus segera dipenuhi karena barangnya sudah ada, jangan ditunggu, ditunda. Misalnya eh, nanti seminggu atau setelah sebulan. Ya, kalau yang namanya akadnya mutlak itu tidak menyebutkan waktunya, eh, waktu lebih, misalnya hari apa, hanya dibilang seminggu ya. Nah, itu. Cuma kalau barangnya sudah ada, ya, kalau barangnya sudah ada, itu harus segera. Kalau bisa hari ini juga diserahkan, ya, karena kalau barangnya sudah ada itu lalu kemudian eh, dia tunda, ya, maka itu dianggap tidak sahih, ya, tidak sahih. Wa yajuzu muajjalan bin nasi fi hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Jadi boleh akadnya ditunda sesuai dengan nas hadis dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu ma'ana Nabi sallallahu alaihi wasallam qaal. Nabi SAW bersabda, wa yujud man aslafa oh, qala man aslaf falyuslim, kata Nabi, barang siapa yang melakukan akad salaf hendaklah eh, salam, ya, ila ajali ma'lum, tetapi harus ya sampai waktu tertentu yang disepakati. Nah, wa jama'ala dzalikal ulama, para ulama sudah ijma tentang kebolehan itu. Jadi wa yajuzu an yakuna halan bil ula bil aula liba libu'dihi anil gharar, ya. Jadi lebih utama segera, ya, karena itu akan menjauhkan dari goror, yang memang jual beli goror tidak boleh. Wa yuhmal haditsus syarifu ala istiratil ilmi bil ajal. Hadis ini dapat dipahami memberikan makna bahwa, ya, eh, ilmu terhadap ajal, maksudnya pengetahuan atau kesepakatan akan waktu kapan diserahkan secara sorry jelas ini menjadi syarat berdasarkan hadis tersebut. La ala istiratil ajal nafsihi, bukan hanya sekedar syarat adanya waktu, misalnya seminggu ya, tapi seminggu dari sekarang hari apa
jam berapa misalnya. Itu disyaratkan seperti itu. Ya, itu namanya muhaddad bukan mutlak. Wa yasihus salam halan, dan salam secara secepatnya itu juga dibenarkan izakan al muslim fihi maujudan indal akdi, khususnya kalau misalnya barang itu saat akad ada tapi tidak ada di majelis akad. Nah, yang seperti itu berarti salamnya eh, halan. Nah, itu harus segera, jangan ditunda. Ya, wali anallah taala halal bai'a mutlaqan min ghairi istirati ta'jil, karena pada dasarnya Allah Subhanahu wa taala menghalalkan jual beli secara mutlak tanpa mensyaratkan waktu, fayadkhulu fihi salam al-hal. Maka ya, masuk di sini kategori bai salam, ya, yang disegerakan tadi. Ya, kalau memang barangnya ada ya jangan ditunda. Berarti artinya kan salam itu kan untuk jual beli barangnya nanti kan. Nah, kalau barangnya ada kenapa ditunda? Ya, seperti itu. Nah, fa in kana salam muajjalan wa yushtaratul ilmu bil ajalil hadis syarif. Ya, kalau salam itu misalnya nanti ya, ditunda penyerahan nanti. Ya, wa yushtaratul ilmu bil ajal, maka pengetahuan, informasi, kesepakatan tentang kapan waktunya akan diserahkan itu menjadi syarat berdasarkan hadis, ya, berdasarkan hadis yang sudah kita sebutkan sebelumnya, hadis Ibnu Abbas. Bi an yakunal ajal ma'luman madbutan, ya, jadi madbutan, jadi hadis itu menjelaskan bahwa waktunya ila ajalim ma'lum, harus diketahui maklumnya itu, ya, dan madbut jelas, ya, misalnya oke, seminggu dari akad, ya udah, kapan seminggu itu, harinya apa, hari Kamis misalnya, jam berapa, nah itu madbut jelas, ya, karena ini akan mencegah daripada kejahilan, ya, man anil jahalatil mafdhiyah litanazu', itu akan menghindarkan kepada ke kejahilan akan waktu yang ini mufdiyah sebenarnya, ya, sangat eh, sangat bisa membuat orang itu saling cekcok nantinya, berselisih. Wa yajibu dabtuhu, ya, wa yajibu dabtuhu biyaumin muayyan. Misalnya, nah wajib ini di waktunya itu jelas, dipastikan misalnya hari apa, bulan berapa, ya, tahun berapa. Jadi tidak boleh hanya dibilang setelah 1 tahun, setelah 1 bulan, ya, dari sekarang. Itu harus jelas. Atau misalnya limuddati sittati ashhur, masalah misalnya waktunya 6 bulan, ya, wala yasihu ta'jil li ajlin ghairi madbut kal hasad, dan tidak boleh ditunda untuk waktu yang memang tidak bisa dijamin. Contoh misalnya kita bilang nanti setelah panen ya, panen yang mana, panen yang keberapa, ya, ini tidak jelas tuh, jadi harus jelas tuh, ya, dan seterusnya. Ya, atau misalnya orang berakad nanti setelah musim haji ya, atau waktu haji. Ini haji yang mana? Haji yang keberapa? Nah, ini bahaya. Ya, wal maisaro, atau wal muyasaro, atau wal maisaro, atau misalnya dia bilang nanti waktunya saat saya lapang ya, saya serahkan barangnya. Saat muda atau di musim dingin. Musim dingin yang mana? Musim panas yang mana? Kapan? Ya, li'anna saman yakhtalifu biikhtilafil ajal wa wajaba bayanuhu. Ya, karena harga itu bisa berbeda-beda, dengan waktu makin ditunda bisa jadi makin mahal. Nah, ini bahaya. Ya, bisa memberatkan si pembeli itu sendiri, sehingga kemudian menyebabkan cekcok. Dia bilang, ini sekarang ditunda harganya makin mahal nih dari modal. Nah, itu kan dia nggak bisa nuntut. Kalau makin tunda bisa jadi makin mahal. Ya, dan seterusnya. Maka harus matbut, selain maklum, selain diketahui, disebutkan, dia tahu kapan, harus dijelaskan lebih detail, ya, kapannya itu, ya, dan seterusnya. Ini wajib untuk dijelaskan. Walau saraha bil ajal fil akdi summa asqatahu fil majlis saqata. Kalau misalnya keduanya, penjual pembeli ini secara salam, mereka
menjelaskan dengan sangat jelas waktu saat di akad. Lalu kemudian mereka menjatuhkan di majelis akad, maksudnya membatalkan di majelis akad. Nah, maka jatuh itu. Artinya batal. Wasorul akdu halan, maka ya eh, akadnya itu menjadi halan segera untuk dipenuhi. Ya, wa in aqada wa in uqida salam halan summa ja'alahu mu'ajjalan. Kalau misalnya akad salamnya itu segera hari ini misalnya. Lalu kemudian mereka tunda untuk ditunda nanti. Au kana mu'ajjalan liwaqtin, atau misalnya ditunda untuk satu waktu, fazada fi ajal, yang bertambah atau mengurang dari waktu yang ditentukan yang di awal, ya, fa in kana dzalika fil majlis, kalau itu di majelis, ya, qabila tafarruqu li haqqin lahiqa bil aqdi wa jaza, ya, maka wa in kana dzalik, kalau itu disepakati di majelis saat di awal sebelum mereka berpisah, maka akadnya itu bisa diterima dan boleh. Wa in kana ba'da tafarruq lam yulhaq bil aqdi, kalau sudah berpisah dari majelis akad, maka itu tidak dibenarkan menjatuhkan itu. Jadi mereka berakad, tiba-tiba masih di majelis belum berpisah, mereka sepakati lagi misalnya, ya udah ditunda sampai waktu tertentu karena mungkin ragu-ragu dan seterusnya. Itu sangat mungkin. Nah, itu masih boleh. Tapi kalau sudah berpisah dari majelis akad, ya itu nggak boleh lagi. Baik, yang keenam, ini yang terakhir tentang syarat barang itu yang diakad salamkan, ya, adalah kejelasan, adanya kepastian tempat, kepastian akan tempat menyerahkan di mana, di rumah atau di majelis akad atau di mana itu harus jelas tuh diserahkan di mana barang itu. Nah, idza kana al-makanu alladhi jara fihi al-aqdu la yasluhu li taslimi kas-sahara. Kalau misalnya saat akadnya ternyata di padang gurun, itu tidak bagus untuk menyerahkan barang, ya. Au kana al-makan la yasluhu li taslim, atau misalnya tempatnya itu bagus untuk termahkan barang, ya, akan hanya saja walakin yahtaju hamlul muslim fihi ila mu'natin fi naqlihi, hanya saja kalau misalnya barang itu diserahkan di tempat itu, dia membutuhkan eh apa, ongkos ya untuk transportasinya misalnya. Wa nafaqatil hamlihi, misalnya perlu bayar orang yang manggulnya, maka fayajibu fil aqdi an yu'ayyan makanul ifa wa taslim li sihhati salam. Ya, jadi kalau mempertimbangkan hal-hal di atas, butuh biaya ini itu dan seterusnya, maka wajib dalam akad itu, ya, ditetapkan tempat yang memang, ya, untuk memenuhi tadi, ya, menyerahkan barang tadi ini menjadi syarat sah tidaknya atau absah tidaknya salam itu. Intinya kalau sudah disepakati misalnya diserahkan di mana, itu sudah menjadi mausufun fi zimmah, menjadi tanggungan tuh, ya, tanggungan bagi si penjual. Dia artinya dia sudah memperhitungkan bahwa kalau di sana itu bukan butuh biaya seperti ini dan seterusnya, sehingga kalau misalnya dia bilang untuk biayanya nanti eh, eh, apa, ditanggung ya sesuai dengan biaya hari itu. Ya udah, ini menjadi akad yang menjadi syarat ketika nanti pada hari H penyerahan barang itu sudah tiba, ya, dan ternyata dihitung biaya ngantarnya segitu, ya itu ditanggung oleh si pembeli, nggak ada masalah. Yang penting disepakati di awal, ya, berapa biayanya itu untuk biaya hari itu misalnya, ya. Nah, itu boleh. Jadi harus jelas lah intinya saat eh saat akad di majelis akad di awal itu. Li'anna tsaman yakhtalif bi ikhtilafil makan, karena harga ongkos untuk eh, apa namanya, ya, kurir, ngantar barang mindahin itu bisa berbeda-beda tempat satu tempat yang lain, ya, jaraknya makin jauh, mungkin medannya sulit, ya, diminta diantar ke gunung, minta diantar kemana, itu kan bisa sangat sulit gitu, ya, antar ke pelosok bisa sangat sulit. Nah, makanya harus disepakati tempat penyerahannya itu di
akad di majelis akad pertama itu. Wajibu bayanuhu liman ilmu nazaati inda taslim, itu harus dijelaskan itu untuk menghindarkan cekcok saat penyerahan barang nanti. Ya, kasifatil lati yakhtalifu saman biikhtilafihi, seperti biikhtilafiha, seperti kita menjelaskan tadi, barang sifat akan barang itu yang harganya bisa berbeda-beda. Kalau misalnya mau merah, warna merah lebih mahal dari warna putih misalnya. Ya, kalau yang warna ini lebih mahal atau jenis kain ini lebih mahal daripada yang itu. Nah, ini harus jelaskan itu. Ya, karena alasan itu ya harus jelas tempatnya. Walitafawutil agharad fi ma yuradu minal amkina. Ya, demikian juga tujuan-tujuan untuk mengantarkan barang di tempat ini, tempat sana itu kan bisa berbeda-beda itu. Ya, maka itu bisa memicu konflik kalau tidak jelas di akad di awal. Fa ilam yu'ayyinal makan batalal akad. Bagaimana kalau misalnya saat saat eh, akad, ya, di majelis akad, saat akad salam, mereka keduanya tidak menjelaskan itu tempatnya di mana diserah terimakan. Nah, ini batal akadnya, tidak bisa namanya batal akadnya, ya asasnya batal, tidak sah itu salamnya. Ya, ama idza kana makanul aqdi yasluhu litaslim. Kalau misalnya tempat akadnya itu eh, boleh untuk bagus untuk serah terima barang. Walisa lihamlil muslim fihi mu'natun wa kulfah. Jadi misalnya untuk menyerahkan barang, bawa barang itu tidak butuh modal, tidak butuh biaya, ya, beban. Fala yustaratu bayanu makani taslim, maka tidak disyaratkan untuk menjelaskan, ya, tempat serah terimanya, tapi cukup eh, apa, menyampaikan bahwa akan diserahkan di hari ini jam segini, ya. Jadi tidak perlu tempatnya di mana, tetapi dia harus eh, memastikan bahwa itu adalah tempat yang mudah dan eh, apa, tidak tidak membutuhkan biaya eh, modal besar untuk memindahkan barang tersebut, gitu kan. Sebenarnya tergantung jenis apa dulu yang kita akad salam, ya. Kalau barang-barang tertentu kan kayak jual-jual besi, pipa, itu kan pasti butuh butuh modal besar, ya, ongkos apa kan gitu ya. Maka ini harus lebih jelas diantar di mana barangnya dan seterusnya gitu ya. Nah, jadi tidak jadi syarat, tapi boleh dijelaskan. Nah, itu maksudnya kalau misalnya tempatnya itu boleh bagus untuk serah terima barang. Nah, wa yata'ayyan makanul aqdi makan li taslim lil amal bil urfi fi dzalik. Intinya tentang apa, eh, tempat untuk serah terima barang itu saat akad, ya, itu tergantung urf aja sih sebenarnya, ya. Jadi wa yata'ayyan makanul aqdi makan li taslim, misalnya contoh nih, makan tempat akadnya di mana? Umumnya urufnya tempat akad itu adalah tempat menyerah terimakan barang kan begitu ya. Nah, itu urufnya begitu. Itu hal yang mudah, paling mudah. Wal muradu min maudhi'il aqdi tilkal al mahala la nafsal maudhi'. Artinya tempat dia jualnya di mana saat akad, majlis akadnya di mana. Ya, intinya ya udah, nanti setelah 1 bulan barangnya sudah ready ya di sini. Nah, itu berarti tempat akad itu. Wa yata'ayyan maudhi'ul aqdi makan taslim fi salam al hal. Ya, demikian juga tempat akad eh itu bisa menjadi tempat untuk penyerah terimakan barang yang hal tadi, yang segera tadi. Ya, hari ini pagi ini kita akad, barangnya ada tapi masih di gudang, ya udah sorenya ada barangnya, boleh. Illa idza kana la yasulul taslim, ya fa yustaratu bayanul maudi taslim. Kalau misalnya barangnya tempatnya itu tidak bagus untuk serah terima barang, ya, misalnya dia akadnya di mana, serah terimanya ya akadnya misalnya sedang di pantai, masa serah terimanya juga di pantai, padahal butuhnya diantar kemana, nah, itu kan. Nah, seperti ini disyaratkan nih dia menjelaskan tempat serah terimanya di mana. Di anna salam yaqbalu ta'jil, karena salam itu ya masih bisa ada namanya takjil, pemunduran, ya, maksudnya penundaan namanya juga
salam barangnya nanti kan gitu ya. Faqabila syartan yatadammanu ta'khir taslim bi ikhtilafil baik. Ya, maka syarat penundaan diserahkan ya penundaan itu memungkinkan karena itu sudah mengandung makna ya namanya eh, takhirut taslim yang namanya salam berarti kan dia mengakhirkan atau memundurkan penyerah terimaan barang tapi itu harus harus disepakati kapan ya itu kan maknanya seperti itu ya berbeda dengan jual beli pada umumnya yang memang oh, saya beli ya ada barangnya di majelis akad ya wallahu a'lam bi baik sampai di sini pembahasan kita Bapak Ibu sekalian. Ya, berikutnya itu tentang bahasan tambahan aja sih terkait tentang ma yajuzu salamu fihi wa ma la yajuz. Ya, barang-barang apa yang boleh disalam, akad salam dan mana yang tidak boleh secara lebih rinci, lebih detail termasuk hukum salam ya. Maksudnya hukum salam itu bukan hukum apa hukum salam bukan, tapi maksudnya ada fakta-fakta yang berkaitan dengan akad salam yang seperti apa itu yang menjadi penjelasan boleh tidaknya nanti dalam akad salam. Ya itu banyak sekali ya bahasanya itu kayak selebrasi-selebrasi kalau orang melakukan akad salam itu akan sangat banyak model-modelnya. Boleh enggak? Nah, itu disebut dengan ahkam assalam yang nanti akan kita bahas. Baik, Bapak Ibu sekalian, kalau ada yang mau bertanya silahkan saya kembalikan kepada akhir kita. Allah. Baik, Quran jazakallahu khair Ustaz atas penyampaiannya. Silakan Bapak Ibu semuanya jika ada yang ingin ditanyakan, maka ada mungkin bisa di kolom chat ataupun on mic. Tidak ada Ustaz, sepertinya Ustaz. Tuh, saya cek apa Ustaz itu ada di ini Oh iya, ini ada di kolom chat chat. dari buah setumpuk sekian sekian padahal itu kan bisa di kilo itu bagaimana ya kalau buah ya memungkinkan misalnya kalau misalnya ini kan kasusnya kalau bayi salam ya kalau bayi salam itu harus ila ajali maklum ya apa fi kairin maklum au waznin maklum kalau salam memang harus jelas jangan setumpuk-setumpuk ya itu nanti dianggap tidak maklum itu tidak maklum al-qadar. Tapi kalau macam jual beli yang bukan salam, orang bahkan pembelinya bisa lihat langsung barangnya ada, itu boleh eh, kita lihat, oh ya mau nggak beli buah itu setumpuk itu. Nah itu boleh, nggak ada masalah. Tapi kalau untuk salam nggak boleh bilang setumpuk. Saya mau beli setumpuk ini. Kita kan nggak tahu setumpuk itu berapa ya, ya. Karena setumpuk ini kalau barangnya ada kan buat apa disalam kalau barangnya ada. Kan begitu ya kan. Nah, jadi intinya kalau untuk kasusnya salam tidak boleh kita beli misalnya buah itu setumpuk ya sekian sekian tapi harus waznin maklum au kailin maklum misalnya sekilo seliter sekarung itu sekarung ukuran berapa kan gitu harus jelas kalau sekarung itu kan juga nggak jelas karung kan ada yang besar ada yang kecil ini karung yang mana kan gitu ya harus harus jelas gitu wallahu a'lam biasa kira-kira seperti ini. Baik, terima kasih Ustaz. Silakan Bapak Ibu Ada lagi semuanya. nggak? Apakah ada lagi? Betul. Sepertinya tidak ada Ustaz. Baik, kalau nggak ada ya kita ini aja eh, tutup boleh diakhiri. Baik, terima kasih Bapak Ibu semuanya, Ustaz Yusuf. Semoga pertemuan kita pada malam hari ini Allah berikan keberkahan dan Allah berikan pahala yang berlimpah karena kita sudah mengikhtiarkan waktu kita selama beberapa menit ataupun kurang lebih 1 jam ini. Semoga dalam waktu 1 jam ini Allah berikan keberkahan dalam waktu kita, khususnya dalam Amin aktivitas ya kita rabbal selama alamin. ini berkahi. Baik, demikian. Amin. Mari kita dengan alhamdulillah dan doa qaul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah. Subhanakallah
Alhamdulillah. Waalaikumsalam Subhanakallahumma warahmatullahi rabbana wa wabarakatuh. bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Waalaikumsalam warahmatullahi Sampai wabarakatuh. ketemu Terima lagi. kasih Oke, Ustadz Mas terima Riki. kasih banyak Ya, Ustaz. izin pamit ya. Terima kasih Bapak Ibu. Sampai ketemu kembali.